Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, masih tetap semangat ya anak-anakku yang solih dan solihah. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring bidang studi IPS. Yang kali ini kita akan membahas tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Ya, beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas 3 negara dan kali ini kita akan membahas 4 negara. Baik, kita mulai saja dengan negara yang keempat, yaitu Filipina. Batas-batas wilayahnya yang sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Laut Sulu, di sebelah barat Laut Tiongkok Selatan, dan di sebelah utara berbatasan dengan Taiwan. Karakteristik geografis Filipina merupakan negara kepulauan dengan pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Keadaan sosial, mayoritas penduduk Filipina adalah orang Tagalog dan Cebuano. Selebihnya adalah keturunan Tionghoa dan Spanyol. Keadaan ekonomi, kegiatan ekonomi penduduk Filipina umumnya di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Ibu kota negara Filipina yaitu Manila. Sistem pemerintahan republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahannya presiden, bahasa Tagalog bahasa resminya, dan Inggris. Lagu kebangsaan Lupang Hinirang, tanah terpilih, mata uang peso. Dari tahun 1521 sampai 1898, Filipina adalah jajahan Spanyol. Setelah itu menjadi jajahan Amerika. Kemudian Filipina merdeka dari penjajahan Amerika Serikat pada tahun 1946. Nah, ini adalah bendera Filipina. Adalah satu-satunya bendera di dunia di mana warnanya dapat dibalik, yakni dalam keadaan perang, pita atas berwarna merah dengan dasar biru, dan dalam keadaan damai adalah pita biru berada di atas dan pita berwarna merah berada di bawah. Terlihat seperti gambar ini ya. Ini berarti negara Filipina dalam keadaan damai. Filipina terdiri dari 7.107 pulau yang luas wilayah daratannya 300.076 km persegi. Karena terletak di kawasan pegunungan sirkumpasifik dan dekat palung mengakibatkan sering terjadinya gempa bumi. Ya, karena dekat dengan palung. Nah, mayoritas penduduk Filipina orang Tagalog dan Cebuano, orang Tionghoa dan Spanyol. Agama yang dianut sebagian besar penduduk Filipina adalah Katolik. Filipina menghasilkan barang tambang berupa kobalt, tembaga, emas, biji besi, dan minyak bumi. Kemudian yang kelima adalah negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam batas-batas wilayahnya sebelah timur yaitu berbatasan dengan Sabah, Malaysia. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Sarawak, yaitu Malaysia juga. Kemudian sebelah barat Sarawak juga, Malaysia. Kemudian di sebelah utara Laut Tiongkok Selatan. Nah, di sebelah kanan dari negara Brunei, yaitu sebelah timur, lebih banyak perbukitan. Kemudian di sebelah kirinya dari negara Brunei Darussalam, yaitu lebih banyak dataran rendah dan rawa.
Brunei Darussalam memiliki karakteristik geografis, yaitu luas wilayahnya sekitar 5.765 km persegi. Kenampakan alamnya berupa perbukitan di wilayah timur, dataran rendah dan rawa terdapat di wilayah barat. Seperti tadi yang sudah Bu Farida jelaskan di peta tadi ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan keadaan sosialnya. Mayoritas penduduk Brunei Darussalam adalah orang Melayu dan selebihnya adalah keturunan Tionghoa serta Dayak. Keadaan ekonominya, kegiatan ekonomi penduduk Brunei Darussalam umumnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Ibu kota Brunei Darussalam yaitu Bandar Sri Begawan. Sistem pemerintahannya monarki kesultanan, kepala negaranya sultan, kepala pemerintahannya sultan. Bahasa yang dipergunakan yaitu Melayu, Inggris, dan Mandarin, serta lagu kebangsaannya Allah Peliharaka Sultan. Mata uangnya bola Brunei. Ya, luas wilayahnya sekitar 5.765 km persegi. Mayoritas penduduknya adalah Tionghoa, adalah Melayu, Tionghoa, Dayak. Mayoritas penduduknya memeluk. Ya, kegiatan ekonominya di bidang pertambangan, contohnya yaitu minyak bumi dan gas alam. Nah, ini adalah gambar Tugu 1 million barrel monumen, merupakan monumen yang dibangun untuk memperingati 1M. Maksud 1M di sini adalah 1 miliar tong minyak yang telah diproduksi di ladang minyak lepas pantai Seria. Ya, karena banyaknya maka dibuat tugu seperti itu untuk memperingati. Ya, kemudian komoditas yang sangat diandalkan di Brunei adalah minyak buminya. Ya. Kemudian kegiatan ekonomi berikutnya pertanian, perkebunan, contohnya karet dan lada, dan pariwisata yaitu wisata budaya dan wisata kota di atas air. Nah, ini adalah gambar Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin di kota Bandar Sri Begawan. Bukit Pagon, bukit tertinggi di Brunei. Ketinggiannya yaitu 1.850 mdpl. Kemudian kita lanjutkan dengan negara Kamboja. Karakteristik geografisnya, luas wilayah Kamboja 181.035 km persegi terletak di semenanjung Indocina. Bagian tengah berupa dataran rendah disebut dataran besar Tonle Sap. Kemudian daerah yang dialiri sungai Mekong sangat subur. Puncak ketinggian Gunung Cerdamin 1.813 mdpl. Batas-batas wilayahnya, sebelah utara yaitu Laos dan Thailand, di sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Thailand. Ibu kota Kamboja yaitu Phnom Penh. Sistem pemerintahannya raja, kepala pemerintahannya perdana menteri. Bahasa yang dipergunakan yaitu bahasa resminya Khmer dan Prancis. Lagu kebangsaannya Nokorech, mata uangnya riel. Karakteristik geografis, Kamboja terletak di semenanjung Indocina. Bagian tengah negara Kamboja berupa wilayah dataran rendah yang disebut dataran besar Tonle Sap. Di sekelilingnya terdapat pegunungan dan dataran tinggi plateau. Keadaan sosialnya yaitu mayoritas penduduk Kamboja adalah orang Khmer, sebagian lagi orang Champa dan Tiongkok. Keadaan ekonominya, kegiatan ekonomi penduduk Kamboja umumnya di bidang pertanian. Nah, ini adalah kita lanjut ke negara Laos.
ya, yang ke-7. Batas-batasnya di sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, di sebelah selatan berbatasan dengan negara Kamboja dan Thailand, di sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan Thailand, dan di sebelah utara yaitu Republik Rakyat Tiongkok. Nah, Laos itu dijuluki dengan negeri terkunci karena tidak memiliki akses laut, ya. Jadi semuanya sekelilingnya yaitu berupa daratan sekeliling dari negara Laos. Kemudian dijuluki juga dengan negeri 1000 gajah atau Lansang. Kenapa dinamakan negeri 1000 gajah? Karena berasal dari kata lansang yang berarti 1000 gajah. Jadi Laos bahasa lainnya Lansang, 1000 gajah, yang didirikan 14 Masehi. Walaupun di Laos terdapat banyak gajah, kini populasi gajah di Laos jumlahnya hanya sekitar 1000 ekor saja. Ibu kota Laos yaitu Vientiane. Sistem pemerintahan republik, kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, perdana menteri. Bahasa resmi yang dipergunakan yaitu Laos, kemudian Inggris dan Prancis. Lagu kebangsaan Peng Sa Lau, himne rakyat Laos, dan mata uang New Kip. Nah, ini karakteristik geografisnya. Laos memiliki luas sekitar 236.800 km persegi. Laos merupakan salah satu-satunya negara kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Keadaan sosial penduduk Laos terbagi atas 3 kelompok satu bangsa utama yaitu suku Lau, kemudian suku Lau Teng, dan suku Lau Sung. Keadaan ekonomi, kegiatan ekonomi penduduk Laos umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Negara pertama di ASEAN yang memberikan listrik secara gratis bagi rakyatnya adalah Laos. Karena pasokan listrik yang sangat besar ini berasal dari pendaman atau danau besar di Luang Prabang, Laos. Nah, Laos menjadi negara yang paling banyak dibom oleh Amerika Serikat ketika Perang Vietnam berkecamuk selama 9 tahun, yaitu pada 1964 sampai 1973. Amerika Serikat menjatuhkan lebih dari 2 juta ton bom di seluruh Laos dan sekitar 30% diantaranya tidak meledak. Kini, sejumlah besar bom yang tidak meledak membuat sebagian besar lahan tidak dapat digunakan untuk bertani karena dikhawatirkan bom-bom tersebut masih aktif dan bisa saja mengancam keselamatan. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, penduduk Laos terdiri dari suku bangsa Laulum, suku Lau Teng, dan suku Lau Sung. Agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Laos adalah Buddha. Pariwisata di Laos bisa digolongkan berdasarkan kondisi geografisnya dan peninggalan patung-patung dan kuil Buddha yang sangat banyak. Kegiatan ekonomi penduduk Laos umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Baik, sekian saja penjelasan yang Bu Guru sampaikan berkaitan dengan negara ASEAN. Alhamdulillah sudah 7 negara ya yang telah kita bahas. Untuk negara berikutnya kita bahas di bagian ketiga. Baik, kita akhiri saja pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.